Tujuan untuk mengetahui mengapa benda hitam lebih cepat kering daripada benda berwarna lainnya, apa yang menyebabkan benda hitam berradiasi, dan untuk mengetahui pengaruh energi dan cahaya terhadap warna benda, serta dapat menghasilkan radiasi benda hitam dalam kehidupan. Rumusan masalah. 1. Mengapa benda hitam disebut benda hitam? 2. Apa yang menyebabkan benda hitam memancarkan radiasi? 3. Bagaimana pengaruh energi dan cahaya terhadap warna benda? 4. Pengaplikasian radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori. Benda hitam, manusia dapat melihat warna dikarenakan cahaya yang dipantulkan suatu benda kepada mata manusia. Namun, jika manusia melihat warna hitam, itu dikarenakan benda tersebut dikemantulkan cahaya apapun kepada mata manusia. Benda tersebut dinamakan benda hitam. Benda hitam dapat memancarkan radiasi yang disebut radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang menyerap seluruh radiasi yang diterima, tidak memantulkan cahaya apapun. Secara teori, dalam fisika klasik, benda hitam harus memancarkan seluruh panjang gelombang energi yang mungkin karena energi benda dapat diukur melalui hal tersebut. Meskipun namanya benda hitam, tidaklah harus selalu hitam karena dia tidak memancarkan energi. Jumlah jenis radiasi yang dipancarkannya bergantung pada yang terjadi dia dalam atau sekitar benda saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Sehingga radiasi panas yang dilepaskan spontan oleh banyak benda dapat diperkirakan sebagai radiasi benda hitam. Energi yang diradiasikan adalah inframerah atau tak kasat mata manusia. Namun semakin hitam benda tersebut, maka akan semakin banyak energi yang diserap. Radiasi benda hitam. Setiap waktunya semua benda memancarkan energi sebagai akibat oleh suhunya. Setiap benda memancarkan radiasi panas, tetapi umumnya manusia dapat melihat sebuah benda bukan dari pancaran radiasi melainkan dari pantulan cahaya. Benda baru dapat dilihat berwarna jika suhunya melebihi 1000 K, sehingga membuat benda terlihat berpijar. Tidak semua benda dapat memancarkan energi yang sama, dikarenakan adanya emisivitas yang beragam dan masing-masing benda seperti yang memiliki emisivitas mendekati 1, semakin kasar dan hitam benda tersebut, maka emisivitasnya akan semakin mendekati 1. Semakin reflektif suatu benda, maka emisivitasnya mendekati 0. Emisivitas merupakan ukuran kemampuan suatu benda untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Untuk benda hitam sempurna, energi yang diradiasikan sama dengan energi yang diserapnya. E sama dengan 1. Energi yang diserap benda ini kemudian diteliti oleh Joseph Stephen dan menemukan sebuah ketentuan yang berbunyi daya total per satuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya. Dan bahannya adalah di sini ada suhu, 2 potong kardus, karton kresek hitam dan putih, botol aqua dan air beserta sinar matahari. Langkah pertama, siapkan bahan dan alat yang digunakan. Kemudian ambillah 2 lembar tisu dan masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Letakkan di atas kardus. Hal ini dikarenakan permukaan kresek yang berwarna hitam menyerap salon radiasi panas. Setelah itu, masukkan tisu yang sudah dibasahi ke dalam plastik hitam dan putih. Dan emisivitas daya pancar yang besarnya sama dengan 1. Artinya kresek hitam kemudian tali energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Dan jemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Kemudian jemur
berjemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Setelah 30 menit, mari kita amati. Oh, ini sudah 30 menit. Iya. Jadi peras. Hasil praktikum. Tisu yang berada dalam kresek hitam lebih cepat kering daripada tisu yang berada dalam kresek putih. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan permukaan kresek yang berwarna hitam menyerap kalor, radiasi panas, lebih daripada warna putih. Kresek hitam mempunyai nilai absorptansi daya serap dan emisivitas daya pancar yang besarnya sama dengan 1. Artinya kresek hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar, sehingga membuat tisu yang di dalamnya lebih cepat kering. Berbeda halnya dengan kresek putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0. Artinya kresek putih memantulkan seluruh energi radiasi sehingga tisu yang berada dalam kresek putih cenderung lama kering. Kesimpulan praktikum, benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada benda berwarna putih karena tidak adanya gelombang cahaya yang dipantulkan dari benda hitam. Hal ini yang didistribusi benda hitam yang menyatakan bahwa semakin hitam benda tersebut, maka energi radiasi yang dikeluarkan semakin besar. Oleh karena itu, warna hitam sempurna menyerap cahaya, sedangkan warna putih sempurna memantulkan cahaya, sehingga emisivitas bahan atau kemampuan menyerap panas untuk warna hitam E1, sedangkan warna hitam putih E 0,9. Terima kasih. Sekian praktikum dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.